Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga keselamatan serta keberkahan senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Semoga Allah Jalla wa Ala berkenan senantiasa memberkahi langkah-langkah kita untuk menjaga ketaatan kepada Allah, langkah-langkah kita dalam bersabar menahan diri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau seorang hamba sudah diberkahi oleh Allah, maka dia akan dapat kebahagiaan dunia dan di akhirat jamaah. Dan dimaksud dengan berkah itu adalah tetapnya sebuah kebaikan atau tetapnya suatu kebaikan. Tetapnya di sini bisa berupa ziyadah tambahan dari kebaikan tersebut ataupun berkembangnya kebaikan yang ada. Ini namanya berkah. Kan kita sering mengatakan kepada teman kita sendiri barakallahu fiikum atau barakallahu fiik, atau kita mengatakan kepada pengantin ketika kita sudah selesai diundang dari walimatul urus, kita akan mengatakan apa jemaah? Barakallahu laka wa baraka 'alaika. Itu artinya apa? Meminta kebaikan yang terus menerus, kebaikan yang terus ada bagi orang yang kita doakan. Namun yang perlu digarisbawahi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, bahwasannya kebaikan ini mutlak di tangan Allah. Kalau kita menginginkan kebaikan dan mengharapkan kebaikan, maka kita harus memintanya kepada Allah Jalla wa'ala dengan jalan yang Allah ridhai dan bukan dengan jalan yang Allah murkai. Karena barang siapa yang mencari keberkahan melalui jalan yang salah, melalui cara yang tidak dibenarkan oleh syariat ini, maka bukan keberkahan yang dia dapatkan, tapi keburukan, kemurkaan dari Allah Jalla wa'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, menjelaskan bahwasannya Allah berkehendak untuk memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Allah mau, dan juga Allah berkehendak mengambil kekuasaan dari siapapun yang Allah mau. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Dan Allah berkehendak memuliakan seorang apapun yang Allah inginkan, dan juga Allah berkehendak untuk merendahkan. Yang jadi poin kita itu jamaah kelanjutan ayat ini. Allah mengatakan, menukil ya, membawakan ayat Al-Quran, biyadikal khair, dan hanya di tanganmu ya Allah al-khair. Apa khair? Kebaikan, keberkahan. Jadi silakan ngalap berkah jamaah. Yuk kita ngalap berkah, tapi ngalap berkah yang dibenarkan.
Boleh kita ngalap berkah? Boleh. Boleh kita mencari keberkahan? Boleh. Bahkan sudah seharusnya kita berusaha agar kita ini berkah dunia dan akhirat. Arti ngalap berkah itu kan nyari keberkahan ya jemaah. Orang yang ngalap berkah tujuannya apa? Supaya berkah. Maka demikian, kalau keberkahan itu hanya di tangan Allah, maka kita dalam mengalap berkah, mencari keberkahan harus dengan cara-cara yang Allah ridhai, bukan dengan cara-cara yang salah. Maka tidak dibenarkan seseorang mengalap berkah ya dengan cara mengagungkan suatu makam, yang dia mengusap makam, mencium makam dalam rangka mencari keberkahan, atau mengambil tanah dari makam tersebut dengan tujuan untuk mencari keberkahan, maka ini salah. Bahkan kepada makam Nabi pun kita tidak boleh ya jemaah. Boleh tidak? Kita mengkultuskan makam Nabi? Tidak boleh. Kita dilarang untuk mengusap, kita dilarang untuk menempelkan perut kita dilarang untuk menempelkan punggung kita di dinding-dinding makam Nabi SAW, karena hal ini tidak dibenarkan dalam rangka mencari keberkahan. Yang benar adalah bersolawat, mengucapkan salam kepada beliau, maka inilah yang dibenarkan. Dan lebih dari itu semua jemaah sekalian, kalau kita ingin berkah ya, yang berkaitan dengan Rasul adalah kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, dan usahakan kita mati di atas sunnah Nabi SAW itu supaya kita mendapatkan keberkahan jemaah ya. Maka salat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW, yang pada pertemuan yang terakhir, bagaimana penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala membuat sebuah bab Himayatul Mustafa ala hadhil ummah min janah tauhid. Bagaimana penjagaan Mustafa, penjagaan Nabi Muhammad SAW bagi umat ini dalam perkara tauhid. Dan sudah kita sampaikan pada pertemuan yang terakhir jamaah, bagaimana Rasulullah menjaga umat ini agar mereka tidak jatuh dalam perbuatan syirik. Berarti menunjukkan jamaah bahwasannya kelak akan muncul di antara umat ini yang mereka berbuat kesyirikan, meskipun mereka mengerjakan sholat. Dan ini berkaitan dengan bab yang akan kita bahas malam hari ini, bab lanjutan dari kitab Tauhid, yaitu Maja'a anna ba'du hadhil ummah ya'budul awthan. Penjelasan tentang bahwasannya sebagian atau terdapat dari umat ini yang mereka menyembah awthan, menyembah berhala. Kenapa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab membawakan bab ini jamaah? Kita bacakan. Sababun maji'i al-mu'allif bihadzal bab lidakhdin hujjah man yakul. Tujuan Syekh Muhammad At-Tamimi membawakan bab ini adalah sebagai bantahan bagi orang yang mengatakan inna syirka la yumkin an yaqa'a fi hadhil ummah, bahwasanya kesyirikan itu tidak mungkin menimpa umat Nabi SAW. Jadi ada orang berpahaman jamaah bahwasanya umat Nabi SAW ini mereka tidak akan pernah berbuat kesyirikan. Apa landasan mereka? Pegangan dalil mereka itu apa jamaah? Dalil mereka adalah hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadisnya benar dan bisa kita jadikan sandaran jamaah. Kata Nabi SAW, inna syaitana aisa an yu'bad fi jaziratil Arab walakinna tahrish bainakum. Dalam riwayat yang lain, inna syaitana qad yaisa an ya'budul musalluna fi jaziratil Arab. Kata Nabi SAW, sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat. Walakinna tahrish bainahum, akan tetapi syaitan akan terus-menerus mengadu domba di tengah-tengah kalian, kata Nabi SAW. Nah, kata mereka jemaah, lihat bagaimana syaitan itu telah putus asa untuk membuat orang-orang yang sholat berbuat kesyirikan. Jadi seandainya ada yang menyembah wali, ada yang menyembah kuburan,
selama dia masih mengerjakan sholat 5 waktu, maka dia tidak dianggap musyrik. Tidak masalah seorang itu mengagungkan kuburan, tidak masalah seorang itu mengalap berkah yang dilarang. Yang penting dia sholat. Bahkan dukun pun kalau dia sholat itu tidak boleh dianggap syirik, berbuat kesyirikan. Kenapa? Karena syaitan tidak mungkin lagi memalingkan orang-orang yang sholat, kata mereka. Maka jamaah, ini adalah sebuah kaidah bahwasannya kalimatul haq urida bihi batil. Kalimatnya benar, hadis yang dipakai benar, hadis yang sahih, tapi dipakai dengan cara yang salah. Maka di sini jelaskan jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, annakul inna ya'sha syaitan akhbarahu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a syaitan al-fatha wa dukhulan nasa fi dinillahi afwaja. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keadaan syaitan yang putus asa itu ketika syaitan melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Ketika kapan jemaah? Fatu Makkah, pembukaan kota Makkah. Maka pada saat itu syaitan berputus asa membuat orang-orang yang sholat pada saat itu. Siapa orang-orang pada saat itu jemaah? Sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka syaitan tidak bisa lagi memalingkan mereka ke dalam kekufuran, karena mereka telah membuka Fatu Mekah dengan tauhid yang menerangi kota Mekah yang tadinya penuh dengan kesyirikan dengan cahaya tauhid. Maka syaitan tidak mampu lagi untuk memalingkan mereka dari perbuatan syirik. Walakinnal waqi la yulzam an yakuna muwafaqan lima dhannuhu syaitan, bal innal amru waqa'a bi khilafih. Tapi tidak melazimkan jamaah bahwasannya hal ini menjadi kelaziman, bahwasannya umat Nabi SAW ini mereka akan selamat dari perbuatan syirik. Gampang aja jamaah, kelihatan kan zaman sekarang ini macam-macam bentuk kesyirikan. Kalau seandainya syaitan benar-benar tidak mampu lagi untuk memalingkan hamba-hambanya Allah yang dari perbuatan syirik, maka tidak ada lagi yang namanya praktek perdukunan, tidak ada lagi yang namanya ngalap berkah dengan cara yang salah. Tapi buktinya sampai saat ini masih ada, masih banyak orang-orang berbuat kesyirikan. Bahkan kesyirikan dari umat ini lebih dahsyat dibandingkan kesyirikan di masa jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina." Ketika Allah menjelaskan orang-orang kafir Quraisy di masa jahiliyah, apabila mereka berlayar di atas lautan, mereka mengikhlaskan doa mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka mentauhidkan Allah ketika mereka berlayar di atas lautan. Falamma najjahu ilal barri idzahum yusyrikun. Dan ketika Allah telah menyelamatkan mereka ke daratan, mereka sudah sampai ke daratan, maka mereka kembali berbuat kesyirikan. Jadi orang-orang dulu itu jamaah, mereka berbuat syirik ketika dalam kondisi lapang, dalam kondisi sudah selamat, dalam kondisi tidak genting, mereka berbuat kesyirikan. Tapi orang-orang sekarang berbuat syiriknya gak nanggung-nanggung. Berbuat syiriknya baik dalam kondisi lapang, dalam kondisi senang, berterima kasih sama sesembahannya, ngasih sesembahan untuk yang dia anggap ini mendatangkan, melancarkan rezekinya. Apalagi dalam perkara yang sempit, dalam perkara yang membutuhkan bantuan, maka semakin besar lagi rasa bergantung mereka kepada selain Allah Jalla wa'ala. Nah, menunjukkan bahwasannya apa? Umat ini perbuatan syiriknya lebih dahsyat, lebih buruk dibandingkan umat-umat terdahulu. Mereka yang seperti itu jamaah mencampur adukan antara tauhid ketika mereka dalam kondisi terdesak, lagi berlayar di lautan, khawatir tenggelam, khawatir mereka karam di atas kapalnya tadi. Mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan doanya agar berikan keselamatan. Namun ketika Allah menyelamatkan mereka ke daratan, mereka kembali berbuat kesyirikan, kembali lagi kepada berhala mereka, kembali lagi kepada patung-patung mereka, kembali lagi kepada pohon-pohon mereka. Nah, itu pun suatu yang salah jemaah.
maka apalagi dari umat ini yang mereka mengaku muslim namun mereka banyak berbuat kesyirikan. Asalnya jamaah sekalian dimulakan oleh Allah, orang-orang yang berdalil dengan hadis tadi, mereka berdalil dengan perasaan syaitan. Bahwasanya syaitan itu putus asa untuk membuat orang-orang berbuat kesyirikan. Ya, kecuali dengan syarat mereka melaksanakan sholat, maka mereka tidak akan berbuat kesyirikan. Padahal jamaah, perasaan syaitan itu tidak lebih mulia dengan perasaan para rasul. Ya, perasaan para rasul juga terkadang salah. Bisa dilihat dalam surat Yusuf ayat 110, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hatta iza ista'ya'sa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujiya man nasha' wa la yuraddu ba'sana 'anil qaumil mujrimin. Dalam surat Yusuf ayat 110. Sehingga apabila para rasul itu telah berputus asa, tidak punya harapan lagi, dan mereka meyakini bahwasannya mereka telah didustakan, ja'ahum nasruna, maka datang pertolongan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana persangkaan para rasul ternyata salah. Mereka menganggap bahwasannya mereka sudah tidak ada lagi yang menolong. Ternyata Allah menolong mereka. Apalagi hanya perasaan dari syaitan, ya, sifat dari syaitan. Terlebih lagi itu adalah alam ghaib yang kita tidak tahu. Maka maksud dari hadis itu jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Jalla wa Ala, al-musallun di situ artinya ada dua keadaan. Yang pertama di situ kan ada alif lam al-musallun, ada alif lam al-istighraqiyah, artinya semua orang yang sholat mereka tidak akan jatuh dalam kesyirikan. Secara akal pun akan masuk jamaah, kecuali syirik kecil ya. Syirik kecil, riya dan sum'ah. Orang yang sedang sholat dia tidak mungkin sedang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat dari perbuatan syirik. Tapi selesai dia dari sholat, maka siapa yang bisa menjamin kalau dia lepas dari perbuatan syirik? Atau alif lam di situ adalah alif lam lil ahad. Artinya apa? Alif lam al-musallun di situ khusus bagi yang dilihat oleh syaitan pada saat itu, yaitu para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka inilah yang lebih tepat, bahwasannya para sahabat pada waktu itu mereka selamat dari perbuatan syirik. Tapi kenyataannya jamaah, di masa Abu Bakar ada tidak orang yang murtad? Di masa Abu Bakar ada tidak pemurtadan jamaah? Ada orang yang murtad ketika peperangan Yarmuk. Banyak sekali para hufad ya yang mereka gugur, dan banyak sekali orang-orang yang murtad keluar dari agama Islam. Itu di masa Abu Bakar, di masa khalifah yang pertama. Belum jauh dari masa Nabi SAW, tapi sudah banyak yang murtad, mereka tidak mau bayar zakat. Apalagi umat ini jamaah yang jauh dari Khalifah Abu Bakar, apalagi dari zaman Nabi SAW jauh. Maka banyak kita dengar, ya, ada orang yang terang-terangan mereka keluar dari agama Islam ini, murtad dari agama Islam ini. Kemudian juga bahkan pada saat itu banyak bermunculan nabi-nabi palsu, Musailimah al-Kadzdzab, dan juga para nabi palsu yang lain itu muncul di masa Abu Bakar dan para sahabat. Sekarang jamaah banyak orang yang ngaku nabi. Nah, ini menunjukkan bahwasannya umat ini mereka ya, harus mewaspadai, menjaga diri mereka dari perbuatan syirik, dan jangan merasa aman dari perbuatan syirik. Maka sebenarnya pemahaman di sini jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pemahaman orang-orang yang menganggap bahwasannya iman seseorang itu tidak akan pernah berkurang dengan kemaksiatan. Dia beranggapan bahwasannya kalau seseorang sudah mengucapkan syahadat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka selama itu juga dia tidak akan pernah kurang imannya, apalagi berbuat kesyirikan. Ini adalah kelompok Murji'ah. Para penyembah kuburan, para penyembah wali, gak masalah nyembah kuburan, tidak masalah mengkultuskan wali, baik wali 9 ataupun wali 10 tidak masalah, baik wali yang waras ataupun wali yang ceduk, wali tidak waras, wali gila, gak masalah, yang penting sholat, imannya tetap terjaga. Dan juga ada kelompok yang berseberangan dengan kelompok ini, yang menganggap bahwasanya kalau iman itu rusak sedikit
maka akan hilang semua iman di dalam diri seorang hamba. Siapa mereka? Khawarij. Kelompok Khawarij. Jadi jangan macam-macam melakukan dosa. Sekali seorang itu jatuh dalam dosa besar, maka dianggap dia kafir, keluar dari agama Islam. Ini kelompok Khawarij. Dan kita di mana jemaah? Kita ada di pertengahan. Kita meyakini bahwasannya iman itu naik turun. Iman itu akan naik dalam ketaatan kepada Allah, ya, dengan menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka iman itu akan naik. Dan iman itu akan turun bahkan hilang ketika pelakunya melakukan kemaksiatan, kesyirikan dan bahkan kekufuran. Dan inilah ya keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu naik dan turun. Berarti Ahlus Sunnah juga mereka harus mewaspadai dari berbagai bentuk kesyirikan yang ada. Baik, kita bawakan. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan dalil yang pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sunana man kana qablakum hazwal qazwah bil qazwah hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah al yahudu wan nasara, qala faman. Sungguh kalian akan mengikuti dan meniru umat-umat sebelum kalian hazwal quzzah bil quzzah, selangkah demi selangkah, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu, hingga apabila mereka masuk ke dalam lubang dab, maka kalian benar-benar akan mengikutinya. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al yahudu wan nasara, apakah yang dimaksud itu adalah Yahudi dan Nasrani? Qala faman. Kemudian Nabi mengatakan, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Rasulullah sudah mengatakan, sudah menjelaskan bahwasannya ada di antara umat ini yang mereka akan mengikuti agamanya, pemahamannya orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mereka menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mengkultuskan kuburan orang-orang saleh, ulama-ulama mereka. Dan ini juga dilakukan dari umat ini. Nah, ini menunjukkan bahwasannya umat ini belum selamat. Mereka tidak boleh merasa aman dari perbuatan syirik. Mereka harus berusaha, berilmu, kemudian mengamalkan ilmu itu agar mereka selamat dari perbuatan syirik. Karena umat ini jamaah sudah dikabarkan oleh Rasulullah, di antara kita ini ada yang mereka tasyabbuh, ikut sedikit demi sedikit apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Selamat ulang tahun diganti dengan barakallahu fi umrik. Boleh jamaah? Beda versi aja, yang tadi versi Indonesia, yang ini versi Arab. Sama tidak jamaah mengikuti sunnah mereka? Sama. Tidak ada bedanya. Cuman dihias pakai bahasa Arab aja. Menggunakan bahasa Arab. Lihat bagaimana pakaian dipakai oleh para remaja muslim, para remaja muslimah. Di antara mereka ada yang mengikuti cara berpakaiannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan sudah terbukti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya seandainya mereka itu masuk lubang dab, sejenis biawak tapi bukan biawak, dan lubang dab itu berkelok-kelok jamaah, menunjukkan bahwasanya seandainya mereka itu berkelok-kelok, pasti ada yang mengikuti mereka di antara golongan kaum muslimin ini, yang mereka mencontoh amalan mereka. Ya, bagaimana kita lihat perbuatan-perbuatan bid'ah yang itu sama persis kok. Menentukan jumlah harinya, dirayakan, dilaksanakan, diamalkan sama dengan amalan-amalan agama-agama yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi ini adalah benar. Hatta law kana fihim man ya'ta ummahu ilaniyatan lakana fi ummati man yaf'alu dzalika. Hingga seandainya ada di antara mereka, nasallallahu salamah wa na'udzubillah bidzalika, di antara mereka yang menggauli ibunya sendiri secara terang-terangan, niscaya akan ada pula di antara umatku yang melakukan hal itu, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Akan ada jemaah. Nah, berarti umat ini belum dianggap aman. Sedangkan Rasul mereka telah wafat.
sampai mereka berpegang teguh dengan Al-Quran wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lain, la taqumu sa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhzil qurun qablaha. Kiamat tidaklah tegak hingga umatku ini mengikuti jalan generasi sebelumnya. Shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Faqila ya Rasulullah kafarisi war Rum, apakah mereka itu mengikuti seperti Persia dan Romawi ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan faqala man nasu illa ulaika, selain mereka lantas siapa lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada di antara umat ini juga mereka akan mengikuti kebiasaan orang Persia dan orang Romawi. Nah, berarti hadis dari jamaah ini tidak bisa dijadikan pegangan bahwasanya umat ini selama mereka sholat mereka akan selamat dari perbuatan syirik ataupun berbuat tasyabbuh. Yahudi dan Nasrani jelas mereka memiliki adanya sesembahan selain Allah Jalla wa'ala, dan itu juga dimiliki, ada, tidak semua. Karena di antara umat ini ada sekelompok orang yang mereka tetap tegak di atas sunnah Nabi SAW, yang mereka tetap berdiri di atas kebenaran meskipun orang-orang menjauhi mereka. Semoga itu adalah kita jemaah. Semoga itu adalah kita yang tetap pegang kuat sunnah Nabi SAW, memegang kuat agama Islam ini meskipun kita digempur dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Agama kita diputar balik, difitnah, seolah-olah agama kita ini adalah agama yang paling jelek, agama yang paling hina di dunia ini, agama yang tidak kenal dengan HAM dan yang lainnya. Namun kita tetap harus pegang teguh agama Islam ini jamaah. Pegang kuat-kuat agama ini. Karena pasti akan ada di antara umat ini, mereka ada yang berbuat keburukan dan ada yang memperbaiki keburukan tadi. Maka tinggal pilih mau bagian yang mana jemaah. Ya, ambillah bagian yang mereka islahun nas, memperbaiki keadaan buruk yang dilakukan oleh manusia. Maka dari sini jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, dalil yang pertama ini mengatakan bahwasannya dalam masalah akidah, ibadah, tradisi umat Islam, ada di antara umat Islam ini yang mereka mengikuti Yahudi dan Nasrani. Kemudian dalil yang kedua firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-51. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. An-Nisa ayat ke-51. Di situ Allah mengatakan, apakah kalian tidak memperhatikan orang-orang yang telah diberikan bagian dari kitab? Nasiban minal kitab itu penjelasannya adalah At-Taurah, kitab Taurat dan Injil, yaitu ahlul kitab Bani Israel. Jadi mereka telah diberikan petunjuk dari penjelasan Taurat, penjelasan Injil, yu'minuna bil jibti wat taghut, tapi mereka beriman dengan al-jibt. Apa itu jibt jamaah? Sihir. Mereka mempercayai adanya sihir. Wat taghut, dan juga apa? Mereka mempercayai beriman kepada syaitan. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan akan berkata orang-orang yang kafir di antara mereka, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila, bahwasannya mereka itu lebih mulia dibandingkan orang-orang yang beriman. Mereka akan mengatakan seperti itu jamaah. Fokus kita itu jamaah adalah lihat bagaimana orang-orang Bani Israel, mereka langsung mendapatkan Taurat, mendapatkan Injil diturunkan di tengah-tengah mereka. Tapi di antara mereka masih ada yang beriman dengan jibt dan juga taghut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya meskipun Al-Quran itu ada di tengah-tengah kita, kalau kita tidak mau mengamalkan kandungan Al-Quran, maka itu juga percuma jamaah sekalian. Rumah kita samping masjid, kalau tidak ada keimanan di dalam diri kita, tidak ada kesadaran di dalam diri kita, maka sampai kapanpun kita tidak akan mau memakmurkan masjid jamaah. Meskipun kita tinggal di komplek masjid, samping masjid pas, corong masjid itu langsung ngadep ke rumah kita jamaah. Kalau kita belum tumbuh keimanan tadi di dalam diri kita, maka itu nggak akan berpengaruh dengan kita semua jamaah. Jadi seandainya meskipun Al-Quran itu ada di tengah-tengah kita jamaah sekalian,
kita baca ya, namun tidak mau kita amalkan dan tidak kita tadabburi, maka ini juga semuanya sia-sia. Sebagaimana orang-orang Yahudi tadi, mereka diberikan bagian dari Taurat dan Injil, namun tidak bermanfaat bagi mereka semua. Kemudian dalil ketiga jemaah sekalian dalam surat Al-Maidah ayat ke-60. Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika masubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut ulaika syarrun makana wa adallu an sawa'is sabil. Maukah kalian aku beritahu ya tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya di sisi Allah, yaitu orang-orang yang Allah laknat dan Allah murkai atas mereka, dan Allah jadikan di antara mereka kera dan juga khinzir, babi, wa abadat taghut, dan juga orang-orang yang menyembah taghut. Ulaika syarrun makana, mereka adalah seburuk-buruk tempat bagi mereka, wa adallu an sawa'is sabil, dan mereka lebih tersesat dari jalan yang lurus. Jadi dari sini dalam ayat ini, dalam surat Al-Maidah ayat ke-60, bagaimana orang-orang yang paling buruk itu adalah orang-orang dari Bani Israel, yang mereka, sebagian mereka di antara mereka, nenek moyang mereka itu diubah menjadi hewan seperti kera dan juga babi. Bahkan di antara mereka adalah para penyembah taghut. Nah, di sini jamaah pelajaran bahwasannya orang-orang Bani Israel itu memiliki sifat mentazkiyah dirinya sendiri. Menganggap bahwasannya diri mereka itu yang paling mulia, menganggap bahwasannya diri mereka itu sudah selamat dari berbagai bentuk kesalahan. Padahal mereka itu dijelaskan oleh Allah dari ayat ini, nenek moyang mereka itu ada yang diubah menjadi kera. Nah, ini menunjukkan bahwasannya bahayanya menganggap kita sudah aman dari fitnah syaitan. Menganggap diri kita ini sudah selamat dari godaan iblis, ini bahaya. Jangan sampai kita ini meniru orang-orang Bani Israel ya, yang mereka itu ternyata pendahulu mereka itu diubah oleh Allah dalam bentuk rupa kera dan juga babi. Jadi bahayanya terlalu percaya diri dengan keadaan diri sendiri. Maksudnya dalam tanda kutip ya. Betapa banyak orang yang menulis, betapa banyak orang yang memiliki rekaman kajian, tapi dia tidak paham apa yang dia rekam, tapi dia tidak paham apa yang dia tulis. Termasuk dalam permasalahan tauhid. Jadi jangan anggap meskipun kita sudah belajar tauhid, kemudian kita mempelajari asbab-asbab yang menjadikan kita selamat dari kesyirikan, kemudian kita anggap sudah merdeka dari tipu daya iblis. Ingat, iblis itu punya tugas jamaah. Tugas terakhirnya itu kapan? Ketika kita menghadapi sakaratul maut, itu tugas akhir iblis. Kalau kita sudah menghadapi sakaratul maut, maka itu adalah usaha terakhir yang dilakukan oleh iblis. Apakah dia bisa berhasil memalingkan anak Adam ini dari jalan tauhid atau mereka gagal? Jadi selama ruh kita belum sampai di sini jamaah, maka jangan berhenti untuk terus mengejar yang berikhtiar agar agama ini tetap terus ada di dalam diri kita, terutama perkara tauhid. Ingat, Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua doa berlindung dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Doa ini sudah sering Anda ajak kepada para ikhwas sekalian, kepada para akhwat, mari hafalkan doa ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku mohon ampunan darimu dari dosa kesyirikan yang tidak aku ketahui. Cari doa ini jemaah yang belum hafal sampai malam ini, ayo cari doa ini, berlindung dari kesyirikan, kemudian dihafalkan, diamalkan, dan semoga dalam doa itu Allah melindungi kita semua dari berbagai bentuk kesyirikan. Penjelasan berikutnya, dalil yang keempat, Al-Kahfi ayat 21. Qala Allah Ta'ala, qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhizanna 'alaihim masjida. Kuasa atas urusan mereka. 'Alaihim masjida, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah
atasnya. Apa sebabnya jemaah? Ini adalah orang-orang yang melihat kekuasaan Allah. Para pemuda Al-Kahfi yang mereka diberikan usia lebih panjang dari manusia pada umumnya. Kemudian para pemuda ini keluar dan menemui orang-orang yang sudah berubah generasi di dunia. Kemudian mereka kembali ke dalam gua dan dimatikan oleh Allah. Maka orang-orang yang ada di sekitar gua itu berniat akan membangun tempat peribadatan di atas kuburan mereka. Ada tidak jemaah sekarang kuburan di atas tempat beribadah di atas kuburan? Ada. Dan ini mengikuti perbuatan mereka jemaah. Ada masjid yang di dalamnya kuburan jemaah? Ada banyak. Atau bahkan kuburan dijadikan tempat untuk beribadah? Ada jemaah. Ada. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya umat ini akan terus digoda oleh iblis, ya, akan diberikan talbis. Apa itu talbis? Memperindah sesuatu yang buruk. Itu namanya talbis. Jadi iblis itu akan memperelok, seolah ditampakkan indah, kesyirikan itu dibungkus dengan sesuatu yang baik, beribadah, padahal asalnya itu adalah bentuk kesyirikan. Itu namanya talbis. Hati-hati dari talbis iblis dan juga bala tentara. Termasuk seperti ini jamaah. Loh, apa salahnya bangun tempat ibadah? Kan bangun tempat ibadah ini adalah untuk beribadah. Tapi di situ apa? Dibangun di atas kuburan, di atas makam. Maka orang yang ada di situ akan menspesialkan, mengkhususkan, kok ini ada makam ya di masjid ya? Kok jangan-jangan di makam ini apa? Ada istimewaan. Ayo kita berzikir, baca Al-Quran di sampingnya. Kemudian orang yang datang lagi punya prasangkaan yang lain. Ayo kita berdoa di samping makam ini. Mungkin ini adalah tempat mustahil untuk berdoa. Kemudian datang lagi orang lain punya pemahaman yang lain. Ayo kita langsung minta sama penghuni kuburan ini. Kenapa? Dia langsung dikuburkan di dalam masjid yang megah. Ini spesial, beda dengan kuburan yang ada di bawah pohon sana. Kuburan ini spesial, dibangun di bawah kubah yang megah. Orang-orang sholat di dalamnya. Yuk, sholat di sini. Kita minta langsung di sini. Nah, ini berbahaya. Jadi lihat bagaimana talbis iblis ya, menipu daya anak Adam agar mereka menganggap syirikat itu adalah perbuatan yang diperbolehkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, melindungi keluarga kita dari berbagai bentuk syirikat. Maka kesimpulannya dari kajian kita malam hari ini, jawab sekalian dimulakan oleh Allah Jalla wa Ala, bahwasanya umat ini mereka berulah selamat ya, dari perangkap-perangkap syaitan, perangkap-perangkap iblis, terutama dalam perkara ajakan untuk berbuat syirik. Maka kita harus terus belajar, kita terus mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Kita mohon perlindungan kepada Allah agar Allah melindungi kita dan keluarga kita dari semua perbuatan syirik. Dan kita berharap Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Ketika lisan kita keceplosan jamaah demi Rasulullah, itu syirik kan? Gak boleh seperti itu jamaah, keceplosan lisan kita jamaah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Terkadang kita terbawa langkah mengatakan bahwasanya ini hujan dikarenakan adanya suara burung yang lewat, itu langkah jamaah, padahal hati kita tidak meyakini hujan ini karena burung tadi, tapi karena terbawa sama cerita nenek kita, kakek kita, akhirnya kita katakan. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Jadi mohon perlindungan dan juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan sebelum kita meninggal dunia kita benar-benar mati dalam keadaan muslim dan mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian malam hari ini tentang bahwasanya ada di antara umat ini yang mereka menyembah ausan, menyembah berhala, baik itu patung yang dipahat ataupun selain itu, maka akan didapatkan dari umat ini. Semoga berkah kita semua. Demikian subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.